tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Angkatan 2 dalam jabatan 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Itfi. Saya mahasiswi PPG Angkatan 2 dalam jabatan 2021 di LPTK IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan 2 dalam jabatan 2021 di Madrasah Sanawiyah kelas 7 dengan materi dzikir dan doa. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sekarang ketika kita berdoa ya, persiapan berdoa, diingat bagaimana khusyuk harus khusyuk. Oke, ketua kelas disiapkan. Duduk siap. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Anifa Hadir. Siti Nur Jamila Hadir. Ini saya lihat ini semuanya lengkap. Berarti teman kalian semuanya hari ini masuk ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Oke. Ketika kalian sudah masuk seperti ini pertanda kalau kalian menjaga kebersihan. Oke, bagus. Menjaga kebersihan itu penting. Nah, sekarang dilihat dari wajahnya ini juga semangat. Ya. Jadi ketika wajah penuh dengan semangat seperti ini, menerima pelajaran akan mudah. Dilihat juga di kanan kiri sampahnya bagaimana? Masih ada? Ada. Berarti piketnya berjalan dengan baik. Mantap. Baik anak-anak, sebagai bukti kalau kalian semangat pada hari ini, coba saya pengen dengar suaranya dengan suara yang lantang. Kumandangkan takbir kelompok 1. Allahu Akbar. Wow, hebat. Kelompok 2 kumandangkan tahmid. Alhamdulillah. Masa alhamdulillah begini? Alhamdulillah. Ulang.
yang keliru dengan gerak-geriknya, tapi bahasanya, suaranya sudah mantap dan lafadznya sudah benar ya. Nah, oke. Kemarin pelajaran kita ya, kita lanjut. Pelajaran kita tentang apa, Nak? Jamila? Yang pertama itu sholat berjamaah. Nah, tentang sholat Berjamaah. tentang sholat berjamaah. Nah, kan kita sudah praktek ya? Ya. Oke, prakteknya sudah hebat-hebat. Praktek di sekolah itu berarti sudah dipraktekkan di pondok ya? Ya. Praktek di pondok gimana? Ada pernah di kejadian nyatanya ada yang pernah menegur ya? Begitu Ya. kan? Ya. Nah, bisa? Bisa. Pasti bisa loh, prakteknya kemarin kalian tuh hebat. Oke. Dan setelah kalian sholat, nah ketika selesai sholat, bagaimana kalian? Berzikir. Hah? Berzikir. Berzikir. Ada yang berdoa, ada yang berzikir. Adakah yang langsung pergi? Ada. Siapa? Temennya, bukan saya Bu ya. Ya. Siapa? Temennya. Ya, Bu. Tapi kadang saya Bu. Jujur. Ya. Oke, tidak semuanya kayaknya ini wajah-wajahnya ada yang wajah terburu-buru. Jadi ketika selesai sholat dilanjutkan berzikir, dilanjutkan dengan Berdoa. dilanjutkan dengan berdoa. Nah di sini, oke, Ibu perlihatkan gambar ya. Nah, kalian perhatikan gambar 1 ini untuk kelompok 1. Ini gambar tentang apa? Dilihat kelompok 1, dicermati gambar apa ini? Seorang yang berdoa. Seorang Yang berdoa. Terus apa lagi Nak? Mengadakan tangan. Menengadahkan tangan, mengangkat tangan. Ada lagi mungkin? Aminah ya, apa Fitri? Berdoa di tengah malam. Oh, di tengah malam. Kenapa? Kok tahu kalau tengah malam? Karena itu gelap. Oh, gelap. Oke, sekarang gambar kedua. Nah, ini kelompok 2. Ini gambarnya kalian lihat, kalian amati. Ini gambar bagaimana ini? Orang yang berzikir. Gimana Hani? Gimana? Orang yang lagi berzikir. Berzikir. Terus apa lagi Nabila? Otaknya bersinar. Oh, otaknya bersinar Bu. Terus apa lagi? Apa lagi? Kepala. Oh, menundukkan kepala. Kan? Nah, sekarang yang kelompok 3. Nah, ini sedang apa Nak yang kelompok 3? Ngaji. Mengaji. Kok bisa tahu kalau yang dibaca itu Quran? Iya. Oh, Mushaf Aisyah. Oh, ya ini lah. Karena ada apanya itu lagi, ada bacaan apa itu? Yuk, tilawah. Nah, dari gambar-gambar ini apa lagi? Ada mengaji. Khusyuk mengaji. Dari gambar-gambar ini mungkin ada, oh berarti ini sedang apa ini semuanya ini? Sedang mengingat Allah. Bagus. Nah, jadi gambar di sini sedang mengingat Allah. Ini dilakukan ketika kita selesai sholat. Nah, ini nanti ketika kalian belajar tentang ini, belajar tentang zikir, belajar tentang doa, nah, kalian akan paham, oh jadi begini ya. Bisa menenangkan kalian, bisa mendamaikan. Manfaatnya seperti itu ya. Ini semuanya gambarannya otak yang bersinar. Nah, baiklah, ini nanti kita akan belajar tentang zikir dan doa ya. Zikir dan doa. Kompetensi pada materi ini yaitu menganalisis keutamaan zikir dan doa setelah sholat. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini bisa kalian baca di sini ya. Tujuan yang pertama, kalian nanti akan mampu untuk menjelaskan pengertian zikir dan doa. Yang kedua,
Ketika sudah belajar, kalian akan mampu menyusun tentang tata cara pelaksanaan zikir dan doa. Dan yang ketiga, kalian akan mampu apa nak? Di situ Menguraikan adab menguraikan adab di dalam berzikir dan doa. Nah, terus selanjutnya yang keempat, mampu menganalisis bacaan zikir dan doa. Dan yang kelima, hikmah atau manfaat atau keutamaan. Jadi itu ya, pembelajaran nanti kita ulas, kita bahas dengan matang ya. Sekiranya 5 dari tujuan ini bisa tercapai, bisa kalian pahami, bisa kalian kuasai. Oke? Ya. Semangat? Semangat. Oke, siap? Siap. Baiklah, karena ini sudah semangat semua, sudah siap semua. Nah, kita bentuk kelompok sudah ada ya. Ini kelompoknya sudah kelompok berapa? 1, 2, 3. Nah, ini ketua kelompoknya siapa? Siti Nur Jamila. Ketua kelompok yang kedua? Hani. Kelompok yang ketiga? Miratul Farija. Baiklah, ketua kelompok nanti ini sudah berbentuk kelompok, bertanggung jawab dengan kelompoknya tentang kekompakannya ya. Ya. Nanti ini ibu akan tayangkan materi kita. Kalian perhatikan dengan seksama. Jangan cuma melihat gambarnya ya. Nah, kalian perhatikan nanti tugasnya apa? Tanya jawab dan juga nanti mempresentasikan ya. Di sini tentang dikir tentang tata cara berzikir ya. Tata cara berzikir di sini tentang didiskusikan tentang pengertian berzikir ya dan adab berzikir ya. Nih, jadi kalian perhatikan. Dan kelompok 3 tentang keutamaan berzikir dan juga manfaat atau keutamaan dari berzikir ya. Ini. Nah, nanti ibu tayangkan sekarang, kalian perhatikan. Buku kan sudah ada ya? Oke, kalian perhatikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan juga di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina diri. Baiklah anak-anakku, pembelajaran kita tentang zikir dan doa, kompetensi yang akan kita capai, menganalisis keutamaan zikir dan doa setelah sholat. Selanjutnya pengertian zikir. Zikir berasal dari kata dzakaro yang zikro, yang artinya
seperti membaca tasbih, takbir, takbir, dan tahlil. Selanjutnya arti dan doa. Doa berasal dari bahasa Arab yang artinya panggilan atau seruan. Dan arti doa menurut istilah yaitu permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya tentang tata cara berzikir dan berdoa. Berzikir bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, zikir dengan hati. Kita akan selalu mengingat Allah dimanapun berada dan kapanpun. Selanjutnya yang kedua, zikir dengan ucapan, dengan kalimat thayyibah. Dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Contohnya kita datang ke majelis taklim, kita akan selalu mengingat kita menuntut ilmu dengan jelas. Kita juga melakukan sholat. Oke, dari video pertama muncul pertanyaan. Sekarang setelah saya tayangkan tadi video kedua, apakah masih ada pertanyaan juga? Oh, ya apa nak? Fikir. Kan di situ tadi berzikirnya sama tangan. Saya lihat di luar ada yang pakai tasbih. Oh, ada yang pakai tasbih berzikirnya, sedangkan di tadi videonya pakai tangan, Bu. Gimana yang pakai tasbih begitu? Ya. Ada lagi yang lain? Kita tampung dulu ya. Apa lagi? Bu, Ya. kan kalau berzikir tadi itu salatnya makmum ya. Ya, makmum berjamaah ya. Ya. Hah? Kalau berzikir itu bersama atau gimana? Atau Mengikuti imam atau gimana? mengikuti imam atau sendiri? Ya. Terus atau sendiri? Nih. Berzikirnya sendiri atau ikut imam sih, Bu? Nah, itu kita lihat dulu lah. Sekarang ada video ketiga sebagai pertanyaan-pertanyaan ini biar nanti bisa terjawab. Nah, ya. Tuh, kalian perhatikan di sini. Ingat, ketika menyaksikan video, isi video itu apa? Jangan lihat orangnya. Ya, nih seorang ustadz terkenal. Tahu kan ini? Ya. Oke, kita perhatikan. Apakah Nih. salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam, Pak Ustaz? Kalau bisa wudhu dulu, tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umroh lebih lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Pilih tasbihnya wow, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Oh, tasbihnya beli tasbih 100 pergi umroh, pas pulang 1 pun gak ada yang disimpan, semuanya dikasih ke orang. Tinggal beli 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur dihitung 100. Terserah, tapi saya lebih banyak bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 cara. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya menaikkan segala mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat, setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya. Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak menunaikan janji, karena Allah Maha menunaikan janji. Inna la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah.
Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kepada Allah yang surga. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang khusyuk. Obat saja pun yang hebat, kalau tidak cukup syarat tidak jadi obat, malah jadi penyakit. Ini ada pil kapsul dari Jerman. Kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya insya Allah sehat. Begitu dikasih anaknya bukan sehat, malah makin sakit. Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya, saya masukkan ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Rupanya kata dokter kemarin bukan ke bubur, ke dubur. Salah pasang. Makanya dengarkan baik-baik, amalkan tulus ikhlas, Allah akan menurunkan pertolongan. Sudah diperhatikan kan? Sudah diamati video yang ketiga? Ya. Jadi bisa untuk pedoman kalian, bisa nanti untuk diskusi kalian tentang pertanyaan dari teman-temannya ya. Oke, buku juga sudah ada di tangan kalian. Nah, setelah ini waktunya kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi dilontarkan oleh teman-teman kalian, nah kalian cari. Ya, tiap kelompok juga nanti mungkin ada yang masih belum paham. Oh, kalau begini mungkin menemukan di luar. Oh, begini tadi saya lihat kemarin begini dan begini dan begitu. Nah, ya, itu bisa dijawab, bisa didiskusikan dulu. Ya, sekarang Ibu kasih waktu kalian berdiskusi ya. 10 menit lah waktu yang cukup untuk berdiskusi. Ayo sekarang. Diskusi sudah kalian lakukan? Sudah. Yang sudah Ibu kasih tugas tadi tentang presentasinya sudah dicatat nak? Sudah diingat? Sudah dipahami? Sudah. Sekarang waktu kelompok 3 dulu. Ayo mempresentasikan hasil dari diskusinya. Diperhatikan ya? Ya, Bu. Ini teman kalian akan mempresentasikan. Nah, sini. Nah, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau menjelaskan tentang adab berzikir dan berdoa. Yang pertama, kalau kita sedang berzikir dan berdoa, kita harus selalu mengingat Allah, harus khusyuk. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Kita selalu meminta apa yang kita dambakan dari dulu. Kita tidak boleh berputus asa meskipun belum tercapai. Dan tempat kita itu harus suci, bukan berzikir yang di tempat kotor. Tempat maupun badan kita harus suci. Dan suara kita itu harus lembut sebagaimana kita meminta kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Siapa? Perwakilan dari kelompok 1? Oke, Siti Nurjamilah. Ayo Siti Nurjamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamilah, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tata cara berdoa dan berzikir setelah sholat. Yang pertama ialah tata cara berzikir. Tata cara berzikir ada 3, dengan cara zikir dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Pengertian zikir dengan hati ialah kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Kita pada saat berjalan-jalan, pada saat belajar, bahkan tidur kita selalu mengingat pada Allah. Yang kedua, zikir dengan ucapan atau lisan, yaitu kita dengan cara membaca basmalah, tasbih, istighfar, dan menyebut nama-nama Allah. Dan yang ketiga ialah zikir dengan perbuatan. Kita pergi ke majelis taklim contohnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang tata cara berdoa. Kita bisa mengawali dengan cara basmalah, dengan membaca selawat kepada kanjeng Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan isi doa kita bisa dengan bahasa Arab dan bisa dengan bahasa apapun, karena Allah itu ialah Maha Mengetahui. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat ya. Tenang. Nah, tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3, dan kalian sudah perhatikan semuanya hebat-hebat. Nah, sudah berani-berani anak ibu, sudah termasuk anak yang milenium abad 21. Oke, nah dari tayangan dan semuanya itu, dari diskusi kalian, tadi kan ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, nih Pak Ibu catat ini pertanyaannya. Berzikir sambil berjalan ya, Anifah. Ayo, siapa yang mau jawab, Nak? Berzikir sambil berjalan bagaimana, Bu? Katanya. Enggak apa-apa. Oh, gimana Jamila? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa? Ya. Ya, enggak apa-apa karena apa, Nak? Arti zikir itu apa tadi katanya? Mengingat. Nah, mungkin sambil berjalan karena kenapa kok sambil berjalan, Anifah? Berzikirnya kenapa sambil berjalan? Terburu-buru. Oh, terburu-buru, Bu. Oke. Yang kedua, berzikirnya katanya yang pakai tasbih. Ya, siapa tadi yang tanya? Iya, Vicky. Vicky, pakai tasbih, Bu. Tadi kan pakai tangan. Gimana? Nah, sudah dijelaskan sama Ustadz Abdul Somad ya? Ya. Kenapa kalau pakai tangan katanya sama pakai tasbih? Kenapa katanya? Biar ingat kan? Takut apa kalau pakai tasbih? Menyempurnakan hitungan. Oke, bagus Anifah. Selanjutnya juga ada bertanya tadi, berzikirnya ikut imam ya. Fitri tanya, ikut imam atau zikir sendiri? Gimana, Nak? Ikut imam. Kalau bermakmum ikut imam? Ya. Gimana? Kenapa kau ikut imam? Nah, karena sedang berjamaah, dan juga ketika berzikir bersama, berdoa bersama, gimana? Cepat cepat gimana? Nah, ini 3 pertanyaan. Ada mungkin lagi yang masih mau tanya dari diskusi, dari buku, dari video-video? Coba ajukan tangan yang mau bertanya. Ya, gimana? Apakah kita berdoanya hanya ada kebutuhan saja? Nah, berdoanya apa ada kebutuhan saja? Siapa yang mau jawab? Ya, Fitri. Tidak, tapi harus rutin, karena bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk doa untuk orang lain. Harus rutin. Jadi berdoanya tidak boleh sendiri, tidak boleh cuma ketika kita butuh, harus rutin. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya, Bagaimana Ica? cara mendoakan orang supaya itu celaka? Karena saya mendoakan biar dia terpleset lah, gitu katanya, biar celaka karena kesel, mungkin sering digoda ya saya. Nah, gimana, Nak? Mendoakan yang buruk gimana, Fit? Gak
Sudah dicukupkan pertanyaan, sudah semuanya. Oh, begini jadinya. Begini zikir dan doa itu harus seperti itu. Begitu ya? Nah, berarti anak ibu di sini termasuk anak yang hebat-hebat. Cepat untuk menangkap, karena ketika pembelajaran kalian dalam keadaan bahagia, kalian dalam keadaan semangat. Ya? Oke, jadi pembelajaran hari ini sudah oke, sudah mantap semuanya. Nah, sekarang bisa diambil sebuah kesimpulan ya dari pembelajaran kita. Kesimpulannya tentang pengertian zikir. Siti Nur Jamilah, gimana pengertian zikir? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Dengan melakukan puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian kepada Allah. Kemuliaan Allah dan Juga selanjutnya tentang pengertian doa. Gimana pengertian doa? Meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah, Hani. Terus selanjutnya tentang adab di dalam berzikir, bagaimana, Hani? Ikhlas, khusyuk, menghadap kiblat, bersungguh-sungguh, tidak putus asa, bagus. Terus bacaan-bacaan zikir dan doa. Bagaimana bacaan-bacaan zikir dan doa? Apa Bisri? Tasbih, tahmid. Banyak berapa ya? 33 kali. Terus juga bacaan untuk doa. Bisa untuk apa berdoanya? bisa dengan bahasa Arab. Bacaan. Hah? Ya Allah Maha mengetahui untuk diri sendiri. Nah, kalau seandainya berdoa untuk orang tua bagaimana? Bersama? Itu rutin dibaca? Oke. Ini kalau umpamanya kita berdoa untuk menuntut ilmu gimana? Yang biasa sebelum ya gimana? Nah, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Tuh, untuk menuntut ilmu untuk diri sendiri. Sekarang keutamaan. Nah, keutamaan dari berzikir Menenangkan hati. menenangkan hati, Ani. Terus apa lagi? Menenangkan Pikiran. Terus selalu dekat kepada Allah. Terus terhindar Dari mara terhindar dari mara bahaya. Hebat. Itu kesimpulan kita, pembelajaran kita hari ini. Sudah mantap semuanya. Kelompok 1, 2, dan 3 the best. Oke? Nah, hebat semua anak-anak ibu ini. Nah, selanjutnya ini ibu kasih ya. Kasih tugas nanti kerjakan. Tugas kelompok kalian kerjakan ya. Ini kalian kerjakan bersama dengan kelompoknya. Minggu depan dikumpulkan. Nah, materi ini kita anggap selesai. Kita anggap mantap, sudah pemahaman kalian sudah hebat. Iya kan? Nah, sudah paham semuanya, sudah ngerti. Ibu tanya tadi satu-satu, sudah bisa menjawab. Nah, saya tanya sekarang, pembelajaran seperti ini gimana, Nak? Menyenangkan? Bosan? Oke, jadi pembelajaran untuk selanjutnya seperti ini ya? Menambah semangat kalian? Hebat. Nah, dan juga kalian juga ketika menerima pelajaran yang tadi tolak-tole, yang sempat ngantuk ya, ketika melihat tadi ada Nusa, ada siapa itu gimana? Bilang katanya? Hebat.
dipersiapkan karena pembelajaran sudah mantap seperti ini, dipersiapkan. Kita nanti ketemu di minggu depan dengan membahas kisi-kisi ya. Oke. Baiklah, pembelajaran saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat. Bisa kalian praktekkan, bisa kalian laksanakan di pondok nanti di luar ya. Jangan cuma ketika ada di kelas. Bukunya juga dibaca ya. Tadi tugasnya dikerjakan ya. Oke, baiklah sekarang persiapan karena sudah selesai, ini jam terakhir, kita persiapan pulang. Dirapikan dulu bukunya. Diingat sebelum berdoa harus khusyuk, sudah dipelajari tadi. Tidak ada yang tolak-toleh. Berharap ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Ayo Siti Nur Jamila dipimpin doa. Duduk siap. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.